Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di penghujung minggu ini dan kita bersungguh merasakan betapa Tuhan memberkati, menyertai, memeliharakan kehidupan kita. Kasih setianya tak henti-hentinya yang berikan kepada saya dan saudara. Dan sudah selayaknya kita bersungguh mengucap syukur kepadanya. Tuhan terima kasih untuk setiap kasih setiamu
Tuhan, terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memelihara kami bagaikan biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau menjaga kami sedemikian rupa? Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh memperoleh tempat yang sedemikian di hadapan-Mu? Kami mengucap syukur Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
dan sembah selain puji dan sembahkan. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami rindu, kami boleh membaca firman. Tuhan perlengkapilah kami melalui kebenaran firman ini. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kami terus semakin hari kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Oleh kehidupan kami boleh meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, bagian ini kita belajar dari iman Musa dan keluarganya. Jadi bukan hanya Musa saja, tetapi dari keluarganya pun memiliki iman yang sedemikian rupa. Saudara, pagi ini saya memberikan topik bagian ini, bagaimana iman itu memberikan kepada kita keberanian. Ya, iman itu memberikan kepada kita keberanian. Atau secara sederhananya kita belajar tentang keberanian iman. Saudara, kalau sudah melihat di dalam ayat 23 sampai 29 ini, kita melihat contoh nyata bagaimana iman memberikan keberanian untuk mengambil pilihan-pilihan, membuat pilihan-pilihan, membuat keputusan-keputusan, melangkah maju meskipun ada tantangan yang besar. Dan saudara, dari kisah keluarga Musa ini diawali dengan kelahirannya. Kita tahu ya cerita Musa, pada waktu masa Musa lahir, kan Firaun memberikan perintah bahwa supaya bayi-bayi di Israel semua itu dibunuh, atau bayi-bayi Ibrani lah. Itu waktu itu belum namanya Israel ya. Budak-budak Ibrani itu orang yang usia sekian gitu dibunuh. Ya karena dikhawatirkan akan laki-laki ya terutama, dikhawatirkan akan muncul orang-orang yang kuat nantinya. Saudara, tapi orang tua Musa memiliki satu keberanian iman untuk menyembunyikan Musa. Ya, untuk menyembunyikan Musa. Berarti pada waktu Musa lahir, ya, orang itu mengambil keputusan dengan berani. Karena kalau sampai tahu ketahuan raja, bisa binasa mereka. Bukan hanya ibunya, tapi seluruh keluarganya. Ini tindakan yang berani. Maka satu hal yang kita belajar di sini, bagaimana orang tua Musa ini menunjukkan iman yang berani dengan tindakannya itu. Nah, kalau kita lihat
Musa sendiri setelah dia besar, perhatikan di sana. Musa memilih untuk meninggalkan kenyamanan istana. Ya kan tadi katakan ya, demi mengikuti panggilan Allah. Kalau dipikir-pikir kan udah nyaman kan istana, tapi Musa lebih memilih meninggalkan istana. Ini bukan berarti ancaman, bukan berarti pilihan sekedar susah atau gampang ya. Hidup enak atau tidak, tapi ini bisa mendatangkan malapetaka. Penderitaan bahkan kematian bagi dirinya sebetulnya. Tapi karena dia tahu, dia memilih sesuatu yang benar mengikuti kehendak Allah, dia memilihnya. Iman ini juga yang memimpin bangsa Israel ya keluar dari perbudakan. Iman ini juga yang memberanikan Musa melangkah untuk pergi meninggalkan Israel, meninggalkan Mesir. Iman ini juga yang memberanikan Musa memimpin umat Israel melintasi ayat 29 tadi ya, laut Teberau. Nah, saudara, kalau ada waktu kita bisa urai secara detail sebetulnya. Tetapi prinsipnya ada tindakan-tindakan yang kita lihat begitu berani. Dan itulah keberanian iman. Nah, saudara, hal yang kita patut belajar dari apa yang dilakukan Musa menyangkut tentang iman atau keberanian iman ini adalah, saudara, yang pertama, ya, saudara perhatikan, Musa meninggalkan kemewahan Mesir. Musa berani meninggalkan kenyamanannya. Sama seperti Abraham kemarin. Berani meninggalkan kenyamanannya. Bertanya saya, apa yang perlu saya dan saudara lepaskan atau tinggalkan? Apa yang perlu saya dan saudara lepaskan atau tinggalkan untuk saudara melakukan tindakan iman yang berani? Apa? Jawabannya adalah apa yang menghalangi keberanian imanmu? Apa yang hari ini menghalangi keberanian imanmu? Mungkin egomu, mungkin kenyamananmu, mungkin kemanusiaanmu. Ada banyak hal. Dan itu engkau yang tahu. Dan Tuhan memanggil engkau untuk meninggalkan itu. Sehingga engkau bisa berani melakukan tindakan iman. Yang kedua, saudara, keberanian iman datang dari keyakinan bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita dan Dia akan menyelesaikan. Pertanyaannya, apakah saudara percaya dan akan penyertaan Allah yang demikian? Sudah dalam setiap kali doa, apakah untuk mulai usaha, mulai apa-apa begitu biasanya, saya suka kutip kebenaran ini dari Filipi pasal 1 ayat 6 itu. Bahwa Tuhan yang memulai, memimpin kita untuk memulai. Tuhan akan menyertai kita untuk menjalani. Tuhan akan menyertai kita untuk menjadikannya berhasil. Pertanyaan saya, apakah saudara mempercayai kebenaran ini? Karena ada banyak orang Kristen merasa dirinya sendiri yang hebat. Karena banyak orang Kristen, orang yang mengaku diri beriman, tapi tidak pernah menyadari, tidak pernah mempercayai bahwa Tuhan yang memampukan dia memulai. Tuhan yang menyertainya. Memulai berarti memimpin, mengawali, menjalaninya. Sudah, maka setiap kali kamu mau melakukan sesuatu apapun, tanyakan kepada Tuhan. Tuhan maunya bagaimana? Jauh lebih bagus engkau menunda sesuatu
karena engkau bimbang melakukannya, daripada engkau melakukan hanya karena keinginanmu sendiri. Jauh lebih bagus engkau mempergumulkannya dulu, tunda sementara, sampai engkau betul menyadari, mempercayai Tuhan memang menyuruh saya melakukan hal ini. Lakukanlah. Saudara, sekali lagi, keberanian iman datang dari keyakinan bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita akan menyelesaikannya. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, Musa berani memimpin bangsanya keluar dari kegelapan menuju kebebasan. Bagaimana Musa melihat bangsanya, orang Ibrani, orang Israel, itu keluar dari perbudakan di Mesir itu, menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan. Saudara, ketika kita ingin menjadi terang, tentu saya dan saudara harus terlebih dahulu hidup di dalam terang. Maka saudara, apakah atau bagaimana saya dan saudara bisa menjadi terang bagi orang lain? Seperti Musa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kadang kita takut tampil beda dengan yang lain. Kita ingin ikut kebanyakan orang. Saudara, kalau Musa mengikuti kebanyakan orang, baik orang Mesir maupun orang Israel, maka orang Israel itu nggak akan keluar selama-lamanya. Kasarnya ya. Musa mengikuti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Saudara, pada saat inilah kita memulai di tahun 2025 ini. Mari kita melangkah dengan keberanian iman. Percaya bahwa Tuhan Allah akan menyertai setiap langkah kita. Saudara, di setiap pergantian tahun, satu lagu yang sering atau mungkin bisa dikatakan yang selalu saya nyanyikan adalah tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena di awal tahun, berarti kita mempercayakan setiap langkah kita ke depan. Kiranya Tuhan yang mengatur. Langkahmu pribadi, langkah keluargamu, langkah dalam gereja kita, langkah apapun. Tuhan yang memimpin. Jangan takut akan rintangan atau tantangan. Karena seperti Musa, saya dan saudara memiliki Allah yang sama, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Saudara, mari kita melangkah dengan keberanian iman kita. Saudara, Dia yang telah memanggil kita, Dia berkuasa atas segalanya. Dia lebih besar dari semuanya. Dia menolong, memampukan saya dan saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk memiliki iman yang berani seperti Musa dan keluarganya. Yang percaya pada rencana-Mu meskipun ada tantangan yang besar. Berikan kami keberanian untuk melepaskan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Dan keyakinan untuk melangkah maju bersama-Mu. Pimpinlah kami agar hidup kami menjadi terang bagi orang lain.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa kau Raja atas semesta, tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami teladan tentang keberanian iman dari keluarga Musa dan Musa. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berani untuk melepaskan segala sesuatu yang mengikat kami. Kami boleh berani untuk menyadari, untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu, bahwa Engkau Allah yang memimpin, yang menolong, menyertai kami. Bahkan ajar kami untuk kami berani, untuk bagaimana kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah iman yang ada pada kami, iman seperti Musa, yang begitu berani mengambil tindakan-tindakan nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan biarkan keteladanan kami dalam tindakan iman juga itu akan menular kepada anak cucu kami, generasi-generasi kami berikutnya. Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Pagi ini kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan hari ini kami bersuka cita karena hari ini kami boleh sungguh juga menjadi hari yang khusus di mana kami akan mempersiapkan untuk setiap ibadah dan pelayanan kami. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, supaya kami pun dalam hal ini berani melakukan tindakan iman. Tuhan, ada banyak hal yang sering menghambat kami, yang bahkan sering menjadikan kami alasan untuk kami tidak boleh mengutamakan Engkau. Tuhan, dari hal-hal yang kecil, ajari kami untuk berani melakukan tindakan iman. Kami melakukan tindakan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Engkau, dan tidak membiarkan apapun menghalanginya. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap Tuhan pelayanan kami besok. Tuhan berkatilah untuk persiapan-persiapan kami hari ini. Biarlah kami juga boleh mengajak setiap anggota keluarga kami, mengajak mereka untuk mempersiapkannya. Berkati untuk kami semuanya, supaya kami sungguh-sungguh telah betul mengistimewakan untuk kami boleh menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan beribadah. Berkati Tuhan persiapan-persiapan kami, terutama kami yang Tuhan juga beri kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Pimpin kami, sertai kami dalam persiapan kami, juga Tuhan untuk latihan-latihan, dan juga untuk setiap apapun yang kami boleh sungguh persiapkan. Kami juga berdoa untuk pelayanan baik, Tuhan, pelayanan mimbar ataupun pelayanan-pelayanan apapun, Tuhan juga yang menolong kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di mimbar-mimbar gereja dimanapun berada. Tuhan, beri kepada kami Tuhan hati yang takut akan Engkau. Beri kepada kami Tuhan integritas yang tinggi, sehingga kami hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan yang lain. Tuhan, supaya kami boleh sungguh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan,
Sehingga firman itu firman yang betul mengubahkan, firman yang hidup, firman yang boleh memperbaharui, dan firman yang terus membawa kami bertumbuh dalam iman. Tuhan berkati juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, pelayanan kategorial baik pemuda, remaja, sekolah minggu, dan pelayanan-pelayanan kategorial yang lain Tuhan. Engkau juga yang menolong. Kami rindu kami bisa membawa setiap generasi kepadamu. Kami rindu kami bisa membawa setiap generasi ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami semuanya. Tuhanlah yang memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan dan kami terus berdoa untuk setiap orang-orang tua kami, Tuhan yang mengalami keterbatasan secara fisik, sehingga sering menjadi penghalang untuk bisa mereka datang ke gereja. Tuhan tolong beri kepada mereka terus kekuatan, keberanian, bahkan Tuhan sukacita. Dan biarlah dalam segala keterbatasan mereka tetap boleh beribadah kepadamu. Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, oleh karena kelemahan fisik, oleh karena sakit penyakitnya, mereka Tuhan menjadi terhalang untuk boleh beribadah. Tuhan tetap berikan mereka sukacita. Sertai mereka, berikan mereka terus pengharapan di dalam Engkau, karena Engkau pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Dan biarlah dimanapun kami semua ada, baik dalam kota, luar kota, maupun mungkin karena ada satu dan hal harus keluar negeri Tuhan, Engkau juga yang menolong kami semuanya. Dimanapun kami, biarlah kami tetap beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan Kau juga yang menyertai. Tuhan kami juga berdoa supaya dalam keterbatasan, oh Tuhan biarlah ibadah yang ditayangkan secara live streaming bisa membantu juga untuk orang-orang yang karena keterbatasan fisiknya tidak bisa berangkat ke gereja. Mereka bisa beribadah bersama-sama, terikat dengan satu persekutuan dengan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan buat kehidupan kami hari ini, buat semua persiapan-persiapan kami, dan kami rindu kehidupan kami. Kami boleh melakukan tindakan-tindakan yang berani oleh karena iman kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan mungkin orang yang berhenti di tengah jalan dalam melakukan setiap proses ataupun usaha atau pekerjaan. Tuhan tolong biarkan firman pagi ini boleh menguatkan kami semua, menyadarkan kami bahwa Tuhan yang telah memimpin kita memulai sesuatu, Tuhan yang telah memimpin kami memulai sesuatu, Tuhan juga yang akan menyertai bahkan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan kiranya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan senantiasa ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Kami rindu kami bisa mengajak orang-orang lain pagi ini, hari ini, untuk besok boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah setiap upaya dan kerinduan kami, dan berkatilah kami rindu Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan, selamat menikmati bersama keluarga yang mungkin sedang libur atau yang tetap bekerja, bekerjalah dengan sukacita, dan ingatlah kita boleh mempersiapkan diri dalam ibadah raya kita besok. Ajak seluruh anggota keluargamu, ajak rekan-rekanmu, kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudara, dalam setiap kehidupan kita memiliki iman yang berani melakukan tindakan iman. Tuhan memberkati kita. Selamat berakhir pekan. Shalom. Immanuel.